Saya adalah guru di SMP Tunas Bangsa Bali sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di SMP Tunas Bangsa Bali. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Suaranya Miss bisa didengar oleh anak-anak? Jelas, Miss. Pagi, Miss. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Miss. Baik, semua sukacita? Sukacita ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Miss minta Michelle, tolong pimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman dan Miss, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai pembelajaran, kiranya Kau berkati agar kami bisa fokus dengan apa yang diajarkan Miss Ririn nanti, dan kiranya Miss Ririn bisa mengajarkan kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Michelle. Hari ini yang tidak hadir ada 3 teman kalian. Ada Priska tidak hadir, Moses tidak hadir, Marvela izin. Nah, kita akan lanjutkan ke proses pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang Miss minta adalah anak-anak itu tunjukkan semangat ketika bernyanyi. Semua masih semangat ya? Semangat. Oke, kita mau menyanyi bersama. Karena Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ye, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kita sudah semangat menyanyikan dan mendengarkan lagu wajib nasional. Sebagai generasi bangsa, anak-anak harus memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Nah, sekarang kita akan lihat semester ini kita mempelajari fokus karakter kita, yaitu di penuh perhatian. Ada 5 indikator yang harus kita lakukan, dan Miss percaya anak-anak sudah lakukan ini di rumah. Selain penuh perhatian, ada juga ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, penguasaan diri, keramahan, disiplin, bekerja sama. Nah, ini harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukan semua tugas-tugas kita, tetap ingat ayat firman kita di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya berdasarkan gambar yang ada di sini? Organ pencernaan. Organ pencernaan. Oke, kira-kira organ apa saja? Nah, Usus 12 jari. Rongkongan, Miss. kerongkongan. Lanjut. Lambung, Miss. Lambung, Miss. Lambung. Ada lagi yang lain? Mulut, Miss. Gigi. Bagaimana, Nak? Usus besar, Miss. Apa yang Oke, terima kasih anak-anak. Puji Tuhan, anak-anak masih mengingat ya. Ada kerongkongan, ada usus besar, usus halus, lambung, rongga mulut ya.
kita mau lihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak harus bisa menjelaskan gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, anak-anak harus bisa menganalisis gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir, anak-anak harus bisa menjelaskan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Dan juga manfaatnya apa ketika kita mempelajari pelajaran ini, supaya anak-anak bisa mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam menjaga sistem pencernaan manusia. Anak-anak harus bisa menjaga pola hidup yang benar sehingga bisa terhindar dari gangguan pada sistem pencernaan. Nah, kalau begitu, topik apa yang kita pelajari? Miss minta Max tolong bacakan. Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan serta upaya mencegah atau menanggulanginya. Betul sekali. Jadi kita akan belajar gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan serta upaya mencegah atau menanggulanginya. Nah, sekarang Miss akan ajak kita melihat gambar berikut. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa ya yang ada dalam gambar ini? Makanan, Miss. Makanan. Selain makanan, ada apa lagi? Ada bentuk kayak usus gitu, Miss. Ada usus. Nah, ini makanan-makanan apa saja yang ada di sini? Ada apa saja, Nak? Sayur-sayuran, Miss. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, kemudian ada juga karbohidrat. Nah, tetapi semua ini berada di dalam usus. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat supaya kita bisa menjaga saluran atau organ pencernaan kita dengan baik. Nah, sekarang kita mau lihat tayangan video tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Apakah Anda pernah merasakan perut Anda terasa penuh? Seperti diisi oleh balon gas dan perlahan-lahan memaksa untuk keluar melalui kerongkongan? Mungkin Anda mengalami gangguan asam lambung. Asam lambung merupakan cairan asam alami yang diproduksi untuk mengaktifkan enzim yang berguna untuk pencernaan. Namun, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti makan yang terburu-buru, tidur setelah makan, hingga kebiasaan merokok dan alkohol, dapat meningkatkan produksi asam lambung yang berlebihan. Miss minta komentar dari anak-anak berkaitan dengan video yang baru saja ditonton. Ayo, siapa? Saya punya beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah makanan apa saja dalam video tersebut yang dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Terus dalam video tersebut bagaimana cara mengatasi gangguan sistem pencernaan? Terima kasih. Terima kasih Anuel. Ada lagi yang lain? Miss, Silakan, Jody. bagaimana dampak minuman keras pada organ pencernaan? Itu aja, Miss. Oke, bagaimana dampak minuman keras pada organ tubuh kita atau organ pencernaan kita? Baiklah, ada lagi sebelum kita lanjut? Saya mau Baik, Michelle, silakan, Nak. bagaimana cara mencegah penyakit GERD? Bagaimana cara mencegah penyakit GERD? Untuk semua pertanyaan yang disampaikan atau diajukan atau ditanyakan oleh teman-teman kalian, kita akan mencari bersama-sama melalui diskusi kelompok. Nanti anak-anak akan masuk ke kelompok masing-masing. Di LKPD yang Miss bagikan, itu sudah ada nama kelompok masing-masing.
Miss akan jelaskan dulu berkaitan dengan apa yang harus anak-anak lakukan. Nah, ini untuk kelompok 1, lembar kerja peserta didik atau LKPD, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mencegah atau menanggulanginya. Kelompok 1 ada Kathleen, Jason, Karel, Michael, dan Priska. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah ada namanya masing-masing. Miss akan bagikan linknya. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Di sini sudah lengkap, sudah ada tujuannya untuk apa, menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Kemudian anak-anak akan lihat apa yang anak-anak butuhkan, artikel. Miss akan bagikan artikelnya. Kemudian bagaimana cara pengerjaannya? Anak-anak mengerjakan melalui link yang Miss bagikan. Jadi silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan prosedur kerjanya. Ini ya. Pada bagian pertama, yaitu topik GERD, akan dikerjakan oleh kelompok 1. Kemudian bagian kedua, topik diare, dikerjakan oleh kelompok 2. Kelompok 3 mengerjakan topik MAC, dan kelompok 4 mengerjakan gangguan tentang topik obesitas. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, anak-anak akan membaca artikel yang Miss bagikan, kemudian anak-anak mulai mencari tahu tentang apa sih penyebab dari gangguan tersebut, kemudian apa yang harus saya lakukan supaya bisa terhindar dari penyakit tersebut. Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, kemudian kalian tuangkan data ke dalam tabel yang sudah ada dalam LKPD-nya. Ini jenis gangguan atau penyakit, organ atau saluran pencernaan yang mengalami gangguan tersebut, penyebabnya apa, kemudian akibat bagi tubuh itu bagaimana, serta upaya pencegahan. Ada pertanyaan. Ini pertanyaan hanya ada 3, tetapi kalian juga wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian. Tadi ada 3 teman yang sudah bertanya. Yang berikut adalah setiap kelompok buatkan kesimpulannya. Oke anak-anak, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan proses yang Miss jelaskan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti semua sudah paham ya? Miss akan bagikan dulu nama kelompoknya sesuai dengan yang ada di grup. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Cek handphone masing-masing sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang Miss akan bagikan LKPD-nya. Ya anak-anak ya. Anak-anak setelah mendapatkan link, anak-anak baru breakout. Ini kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Ini kelompok 2. Silakan. Yang sudah dapat kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, silakan pindah ke grupnya. Kelompok 3, yang terakhir kelompok 4. Oke, itu ya. Jadi anak-anak silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, bagaimana? Apakah ada kendala? Oke, silakan. Shalom. Halo Miss. Shalom, Miss. Dan menjaga kebersihan diri. Udah tadi ya, jaga kesehatan ya. Pertanyaan pertama, apa dampak minuman keras bagi orang kesehatan? Kalau anak-anak sudah selesai, anak-anak langsung kembali ke main room. Ya Miss, bagaimana cara menanggulangi penyakit GERD? Minta tolong Kathleen infokan di grup supaya segera kembali. Oke, silakan langsung presentasi saja. Kelompoknya Kathleen, silakan nak. Kathleen bisa share screen sendiri? Jadi dari kelompok 1 itu kami bahas penyakit GERD. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit GERD itu di esofagus atau kerongkongan. Penyebab penyakit GERD
itu adalah obesitas atau kegemukan, hernia hiatus atau usus yang mendorong hingga ke dinding dada, pengosongan lambung yang tertunda, kehamilan, dan merokok. Akibat bukit tubuh adalah dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada esofagus. Upaya pencegahan penyakit GERD adalah menjaga berat badan yang sehat, makan dalam porsi kecil tetapi sering, hindari makanan sebelum tidur, jangan mengenakan pakaian ketat di area perut, dan berhenti merokok. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Jawabannya, proses pencernaan akan terganggu atau tidak lancar. 2. Dari hasil pengamatan dan studi pusaka yang kalian lakukan, apa upaya untuk mencegah atau menanggulangi gangguan penyakit pada sistem pencernaan manusia? Rajin berolahraga, minum air, dan menjaga pola makan. Tuliskanlah pengalaman pribadi yang kalian alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja upaya yang kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Saya pernah mengalami asam lambung dan upaya pencegahannya adalah minum obat yang diberi dokter. Kesimpulan kami adalah kita harus dapat menjaga kesehatan pada organ-organ pencernaan kita dengan berbagai macam cara, seperti olahraga, makan makanan bergizi, dan lain sebagainya, supaya kita dapat sehat selalu. Terima kasih Kathleen. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Kathleen dan teman-teman. Penyakit yang di kelompok kita sih diare. Organ yang mengalami gangguan atau penyakitnya usus besar. Penyebabnya adalah disebabkan oleh infeksi bakteri. Akibat bagi tubuh adalah bisa sakit perut. Upaya pencegahannya makan makanan yang higienis dan tidak makan makanan yang sembarangan. Pertanyaan diskusi, berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Maka proses pencernaan akan terganggu ya. 2. Dari hasil pengamatan dan studi pusaka yang kalian lakukan, apa upaya yang mencegah atau menanggulangi gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia? Kita harus makan makanan yang bergizi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kesehatan juga. Tuliskan pengalaman pribadi yang kalian mengalami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja yang kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Minum minuman sehat, jangan makan makanan yang kotor, makan makanan yang sehat. Pengalamannya, saat saya mengalami diare, saya merasa sakit di bawah perut dan bagian usus besar. Kemudian saya mencegahnya dengan menjaga kebersihan makanan serta menjaga kebersihan diri. Kesimpulannya, jagalah kesehatan organ pencernaan kita dengan memakan makanan yang bergizi serta menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Dan lingkungan. Kalau pertanyaannya tadi yang ditanya sama teman-teman sih, apa dampak minuman keras bagi kesehatan organ pencernaan? Dampaknya adalah bisa terkena penyakit berbahaya seperti kanker dan terkena penyakit pencemaran yang berbahaya. Bagaimana cara menanggulangi penyakit GERD? Menjaga porsi makanan agar tidak terlalu banyak dan menghindari makanan sebelum tidur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut, kelompoknya Noel. Silakan yang presentasi. Pakai HP, misalnya juga bisa share screen. Itu sebentar ya, Miss. Iya, Nah. Baik, teman-teman, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan tentang hasil tabel pengamatan kelompok 3. Jenis gangguan atau penyakit adalah MAC. Organ yang mengalami gangguan penyakit adalah lambung. Penyebab MAC adalah antara lain infeksi, cedera, konsumsi rutin PLL pereda nyeri yang disebut sebagai NSAID, dan terlalu banyak alkohol. Akibat MAC bagi tubuh adalah MAC kronis atau akut bisa menimbulkan bahaya seperti esofagitis. Ini menandakan adanya peradangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Upaya pencegahan MAC
yaitu dengan menghindari pantangan penyakit MAC, mulai dari makanan hingga minuman yang bisa memicu, memperhatikan berat badan untuk tetap ideal, jangan berolahraga saat perut kenyang. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Makanan tidak dapat diproses dengan baik dan benar, dan tidak dapat dicerna dengan baik, serta akan terjadi makanan yang tidak tercerna sehingga harus segera diobati. Dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, apa upaya untuk mencegah atau menanggulangi gangguan penyakit pada sistem pencernaan manusia? Memakan makanan yang sehat bergizi, menjaga pola makan yang sehat, dan melakukan olahraga secara rutin. Tuliskanlah pengalaman pribadi yang kalian alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya apa saja yang akan kalian lakukan agar terhindar dari gangguan penyakit tersebut. Menurut dari pengalaman Immanuel, yaitu adalah dulu saat saya sedang membeli jajan sembarangan di luar sekolah, saya membeli suatu makanan yang bisa dibilang kotor saat dibuat. Saat saya mengonsumsi makanan tersebut, perut saya langsung merasa sakit sekali dan ingin buang air besar atau selalu ingin pergi ke kamar mandi. Upaya untuk mencegah penyakit tersebut ialah dengan tidak membeli jajan sembarangan. Kesimpulan, saya dapat mengenal berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan di dalam tubuh kita yang berperan amat penting dalam tubuh kita dan betapa pentingnya kita untuk menjaga organ pencernaan kita dengan baik agar terhindar dari penyakit atau gangguan-gangguan tersebut. Sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompoknya Miss Jody ya. Sekarang ke kelompok 4. Miss minta dari anak-anak simpulkan saja hasil diskusi hari ini. Untuk kelompok 4, silakan. Edward. Halo Edward. Ya, Miss. On kamera, kan Miss sudah sampaikan. Kenapa selalu off kamera? Untuk yang lain juga ya. Ayo. Edward, silakan simpulkan. Simpulannya itu berusaha untuk tetap menjaga organ pencernaan dengan gaya tubuh dan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sudah berdiskusi. Ada yang sudah bisa share screen, puji Tuhan ya. Nah, sekarang Miss akan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Kita akan lihat bersama. Anak-anak bisa dengar suaranya Miss? Bisa, Miss. Gastroesophageal reflux disease atau GERD. Nah, ini adalah satu gangguan saluran cerna bagian atas. Ini terjadi karena asam lambung meningkat. Sebenarnya asam lambung ini berfungsi buat tubuh kita dalam proses pencernaan makanan di lambung. Namun akan berbahaya apabila asam lambung ini naik ke atas melalui kerongkongan, kemudian keluar melalui mulut kita. Jadi ketika kita mengalami gejala GERD, jangan sampai kita diamkan, tetapi harus segera berobat atau mengobati. Dengan cara apa? Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan kita bisa menderita namanya GERD. Gejalanya apa? Gejala dari GERD ini adalah dada kita itu terasa terbakar. Kemudian rasa tidak nyaman di lambung kita menyebabkan kita sering keluar sendawa dari mulut kita. Konstipasi atau sembelit terjadi karena apa? Adanya penyerapan air yang berlebihan pada makanan di usus besar. Gejalanya apa? Tinja atau feses ini terlalu kering sehingga susah untuk dikeluarkan. Apa yang harus kita lakukan? Banyak minum air putih, konsumsi makanan yang berserat tinggi, kemudian olahraga yang rutin. Yang berikut adalah diare. Tadi di diskusi ada yang sudah mengatakan pernah mengalami hal seperti ini. Terjadi karena infeksi bakteri pada usus besar. Kebalikan dari konstipasi tadi. Ini fesesnya menjadi encer,
hilangnya air dan garam, kemudian mengalami dehidrasi. Pencegahannya bagaimana? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, konsumsi makanan yang bersih, minum air yang matang, jangan air setengah matang ya, ini bisa menyebabkan diare tersebut. Yang berikut adalah apendisitis, usus buntu ya, appendix. Ini terjadi peradangan pada ini, umbai cacing. Gejalanya adalah nyeri pada perut bagian bawah. Rasa nyeri tersebut berawal dari pusar, lalu bergerak ke bagian bawah. Pencegahannya apa? Banyak minum air, makan tidak tergesa-gesa. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, kemudian yang berikut adalah, nah, perhatikan gigi yang ada di layar. Apakah anak-anak mau seperti ini? Tentu anak-anak tidak mau ya. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Harus memperhatikan kesehatan gigi. Nah, kenapa gigi bisa seperti ini? Karena terjadi adanya penumpukan sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, kemudian di situ ada bakteri yang menyebabkan lapisan gigi kita berubah menjadi hitam dan bahkan gigi pun akan rusak. Yang berikut adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini peradangan pada hati. Semoga anak-anak semua hatinya sehat ya. Nah, gejalanya adalah sakit otot pada persendian, juga sakit, demam, diare, sakit kepala. Kemudian ada juga hepatitis yang akut, yaitu lihat gambarnya, matanya berubah atau bola matanya berubah menjadi kuning, kemudian hati semakin besar, dan apabila tidak ditangani oleh tim medis, berarti bisa memicu terjadinya kanker. Bagaimana cara pencegahannya? Menjaga kebersihan diri, tidak menggunakan alat mandi bersama. Jadi ketika ada yang menderita hepatitis, semua alat makan, handuk itu tidak boleh digunakan bersama. Memperhatikan kesehatan makanan. Nah, ini juga obesitas, kelebihan berat badan. Faktornya apa saja? Konsumsi makanan yang tidak sehat, yang berlebihan. Ingat, apapun itu yang berlebihan tidak baik untuk tubuh kita. Jarang bergerak, berarti diminta untuk berolahraga ya. Kemudian ada keluarga dengan riwayat obesitas. Obesitas, apakah ada keluarga yang punya riwayat obesitas? Berarti anak-anak harus menjaga dari sekarang. Jaga apa? Pola hidup sehat. Mulai terapkan pola hidup yang sehat supaya terhindar dari yang namanya obesitas. Ya, jangan sampai seperti ini, masih kecil udah seperti ini. Ya, jadi lakukan hal-hal yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, dari penjelasan yang disampaikan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaankah dari anak-anak? Tidak ada. Berarti semua sudah mengerti ya, sudah memahami gangguan pada organ pencernaan kita. Tadi yang sudah disampaikan bahwa ketika kita memahami, berarti kita mau menerapkan pola hidup sehat supaya kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Miss minta satu anak untuk membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Noel, silakan nak. Kesimpulannya. Oke, Miss. Jadi kesimpulan hari ini adalah saya dapat mengenali berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan dan juga sistem pencernaan kita pastinya di dalam tubuh kita yang berperan amat penting di dalam tubuh kita, dan betapa pentingnya kita untuk menjaga organ pencernaan kita dengan baik agar terhindari dengan penyakit atau gangguan tersebut, Miss. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Immanuel. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Immanuel, berkaitan dengan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Karena kita belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan, kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Anak-anak sudah tahu gangguan apa saja, GERD, kemudian ada MAH, diare, ya, ada hepatitis, ada sembelit,
Kemudian obesitas. Semua gangguan-gangguan pada sistem pencernaan kita dapat kita atasi dengan cara apa? Menerapkan pola hidup sehat. Olahraga yang teratur, minum air matang ya, minum air bersih. Jangan sampai sehari hanya minum 1 gelas saja. Anak-anak minum sehari itu kurang lebih 8 gelas, wajib lakukan itu. Kemudian makan makanan yang bersih, yang sehat. Jadi intinya adalah kita menjaga pola hidup sehat. Oke. Nah, yang terakhir adalah Miss mau kasih kuis. Miss akan bagikan linknya di Zoom ya. Sudah dapat semuanya? Silakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang. Nomor 1 masih tetap Jesslyn ya. Ayo, ditunggu dari bawah. Ayo, ada Edward, ada Kenny. Oh, Caitlin. 1. Wow, Edward. Edward. Oke, Edward 2, 1 masih tetap Jesslyn. Kenneth 3. Wow. Edward sudah selesai. Yang masih ada kesempatan ini ada Kenneth, masih ada kesempatan. Wow, Jody, semangat Jody. Jesslyn sudah selesai. Jody, masih ada kesempatan Jody. Selamat buat 3 orang pemenang hari ini. Selamat untuk kalian bertiga. Siapa saja tadi yang dapat juara 1, 2, dan 3? Juara 1 siapa? Jesslyn. Juara 2? Kenneth, Miss. Kenneth. Juara 3? Saya Miss. Jody, Miss. Oh, Jody. Oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang lain sudah berpartisipasi, bukan menang atau kalah, tetapi anak-anak sudah memberikan yang terbaik. Untuk ketiga teman kalian, Miss akan kasihkan hadiah berupa pulsa. Oke, tepuk tangan dong buat teman-temannya. Tepuk tangan. Pulsanya. Untuk nominalnya nanti Miss Japri. Oke, Miss. Oke, yang jelas juara 1 beda sama 2 dan 3. Ya. Boleh ditukar ya, Miss saya mau pulsa, saya mau makanan. Kalau Kenneth sepertinya pulsa deh, nggak bisa makanan. Ya kan? Tapi kalau Jesslyn sama Jody boleh makanan, boleh Japri Miss ya. Mau makanan kasih saya saja. Oh. Ada yang mau ya anak-anak. Terima kasih banyak karena kita sudah belajar hari ini. Anak-anak sudah berpartisipasi. Pastikan semua on kamera. Di rumah anak-anak boleh siapkan, boleh belajar lagi, boleh cari materi tentang sistem peredaran darah.
Anak-anak boleh searching di internet, anak-anak boleh baca di buku berkaitan dengan sistem peredaran darah. Silakan dibaca untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa. Kathleen, tolong pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami sudah dapat belajar biologi. Tuhan berkati pelajaran hari ini supaya kami dapat mengingatnya dan kami mengerti apa yang Rin ajari kami hari ini. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan melanjutkan dalam pelajaran hari ini. Tuhan berkati kami supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye.